大家好，我小Hanum，恭喜发财，新年快乐。Lupa,欢迎大家收看 Point of View. Ini ngomong apa tadi? Coba ulang. Coba ulang. 大家好，我小Hanum. Bener. Bener. Terus? 恭喜发财， Bener. 新年快乐。 Oke. Oke, 欢迎大家收看 Point of View. Bener. Ini bener banget. Bener. Cuman intonasinya itu sangat-sangat bule banget. Oh, bule banget ya? Bule banget Contohin yang intonasinya. bener dong, Contohnya 新年快乐.新年快乐， 快乐. 快乐。 Bener. Bener. Tapi tampangnya jangan kayak gitu. Tampangnya happy dikit karena ini New Year gitu. Gitu ya, mukanya nggak nyureng gini antara dia. Masa 新年快乐kebayang nggak sih? Selamat tahun baru gitu kan. Thank you so much sudah menyambut aku Thank dan you. membenarkan cara ngomong Mandarinku Nah memang kok itu bagus lulus. versi bule. Gitu ya. Keren. Byron penasaran banget kenapa hari ini Point of View diajakin ke sini, udah cakep banget nih. Kita lagi pengen adain acara Harmoni Imlek Nusantara. Jadi kalau bisa dilihat nih di sepanjang Jalan Lapangan Banteng, bukan hanya nuansa Imlek, Oke. tapi juga ada nuansa Ramadan. Karena tahun ini spesial banget, di mana Imlek dan Ramadan jadi satu. Bhinneka Tunggal Ika. Ini gerbang utamanya. Oke. Di mana di sini langsung ada museum terbuka. Museum terbuka tuh apa sih? Benar. Konsepnya menarik banget Jadi di sini kita pengen nunjukin bener-bener melting pot ya, di mana akulturasi dari teman-teman Tionghoa itu bisa masuk ke Indonesia. Jadi Tionghoa di Indonesia itu adalah Cindo. Cindo itu adalah cinta Indonesia. istilah Dan itu sebenarnya. Indonesia gitu loh. Oh. Jadi jangan dibilang kayak oh iya ini bukan orang Indonesia, kita itu orang Indonesia. Sedih tuh kalau dibilang bukan orang Indonesia ya kan. Apalagi banyak banget dari kita yang nyampur kan. Iya. Peranakan Nusantara. Betul. Nah di sini ada banyak banget. Contohnya ini nih bakso yang lagi tempelin sama mas-masnya. Mas masuk TV mas. Bakso itu dari bahasa Hokkien. Oh, Jadi gitu? bener. Jadi bakso itu bak artinya daging. So itu adalah aksi kayak gini ngebuletin. Itu dari bahasa Hokkien ternyata. Jadinya bakso. Bakso. Kemudian juga ada lontong cap gomeh. Ah. Lontong cap gomeh itu hari ke-15 dari Imlek Penanggalan. Cap go itu 15 artinya. Jujur baru tahu. Kita lihat dari segi desainnya kita bikin kekinian mungkin mungkin, berasa. supaya museum Dhamma Budaya relevan sama anak-anak muda kayak kita. iya. Sok-sok muda gitu ya. Iya kali kita tuh masih vibingnya tuh Iya, muda kita dulu banget. pasti vibingnya muda lah Iya, supaya iya. relevan. Ketika orang datang ke festival Imlek tuh pasti udah dipikirnya yang datang pasti etnis Tionghoa semua gitu. Ya kagak, buktinya kita Saya ada di sini, mohon maaf banget nih ya. Kita kan tadi udah dibilang melting pot. Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda kita tetap satu. Satu. Kekayaan terbesar kita adalah budayanya kita, dama keberagamannya kita, Gitu. dan kedamaiannya kita. Itu yang paling penting. Byron, ada booth foto, kita cobain foto di situ. Ayo. Lucu nih, lucu. Jadi di foto ini salah satu startup binaan Ekraf. Nah kita bisa milih frame-nya dari momen ke momen, mau frame-nya yang mana gitu. Iya. Dan di sana itu ada kayak lapangan bantengnya, jadi momen ini bisa diabadikan. Diabadikan, lucu ya. Dan kalau yang suka digital bisa langsung scan untuk download fotonya. Cool. Udah jadi. Udah jadi. Kita pamerin. Udah jadi guys. Lucu loh. So cute. Kalau dari perayaan Imlek kan orang setiap tahun itu kan lampion, barongsai. Iya. What's so special tentang penyelenggaraannya di tahun ini, apalagi kan I know Mbak Irene Umar ini kan punya Irene. Protes katanya dulu dia muda. kalau kita salah nyebut namanya protes. Tapi emang iya sih Mbak, aku juga protes kalau salah disebut. Tuh kan. Iya benar. Jadi Mbak Irene, kalau ditanya apa yang paling spesial dari penyelenggaraan festival Imlek di tahun ini? Buat aku yang paling spesial adalah ini di bulan Ramadan. Jadi kita bisa bareng-bareng merayakan satu festival yang sangat dekat di hati aku. Karena banyak banget teman-teman aku yang muslim juga kan. Oh. Sorry ya guys, nanti saya bakal datang untuk makan lontongnya. Sama ketupatnya sorry. Jadi biasanya kita langsung ngecek gitu loh. Mama yang ini jago masak opor, mama yang ini jago masak ini. Nah, kali ini kita bisa makan semuanya. Jadi itu sesuatu yang buat aku wow banget. Dan ini kan melambangkan kebersamaan ya.
Dan dalam satu kata, Indonesia adalah the most inclusive country in the whole world and we need to showcase it ke dunia. Supaya orang nggak ngelihat kalau Indonesia itu karena tentang kita mayoritas muslim, berarti kita hanya muslim. Enggak dong. Betul. Kita semuanya multikultural, 6 agama, semua multikultural, kita bersatu padu. Betul. Dan inilah saatnya kita mau menunjukkan hal tersebut. Ya kalau mau lihat buktinya langsung datang ke festival yang seperti Benar ini. sekali. Di mana kita ada makanan, di sana ada kita. Itu dia. Mbak Iren, sepenting apa sih pemerintah untuk tetap selalu bisa hadir dalam momen-momen inklusivitas seperti ini? Penting banget, dan sebenarnya bukan pemerintah doang, karena di acara ini bukti nyata bahwa kolaborasi antar komunitas dan bukan hanya nasional loh. Jadi di acara kali ini kita ada 2 diplomasi internasional di mana kita meng-showcase bagaimana talenta Indonesia sudah go global. Indonesian artist itu banyak yang berkiblat di Korea karena tampangnya mirip Koreans kan. Oh iya, iya dan lagi, bisa ngomong bener. bahasa Korea kan. Bener. Jadi mereka di Korea untuk menjadi kayak K-pop band untuk masuk ke pasar sana kan. Iya, Dan ada juga teman kita yang sudah masuk final dan sempat viral kemarin di acara pentas atau lomba nyanyi di Korea. Talent show Korea lah Talent ya. show Korea. Di China juga ada. Oh ya. Yang masuk final dan beliau itu adalah dokter sebelumnya. Dokter menang di sana, balik jadi penyanyi deh. Wow. It's called as achieving your dreams. Nice, gitu loh. nice. Tapi penasaran deh, gimana Ekraf memetakan bisa tahu keberadaan teman-teman bertalenta ini? Kan mereka tersebar di banyak wilayah di Indonesia. Gaul Di luar dong. pulau. Gaul ya? Gaul Gaul dong. banget Mama ini. Tapi Oh, in gitu. seriously selain gaul, kita itu juga ada yang namanya Ekraf Hunt, di mana teman-teman bisa meregister diri ke dalam Ekraf Hunt tersebut supaya itu kayak yellow pages-nya pejuang Ekraf. Karena bukan buat kita doang, banyak kok teman-teman dari stakeholders yang lain ya, dari bisnis, hotel owners, property owners lah intinya. Mereka juga membutuhkan pejuang Ekraf untuk berkarya di sana. Benar. Tapi kalau belum terkenal, kenalnya gimana? Iya, bingung dong. Makanya ada database-nya. dari Ada situ. database-nya. Sosmed kan lagi kenceng yang urusan siblings itu loh. Ya, Aduh. ya. Netizen antar netizen ya. Tanggapannya dong. Buat Mbak aku Iren. ngelihat selalu dari positive side-nya. Oke. Ini bukti bahwa kekuatan ekonomi kreatif itu eksis. This is not just a hobby. Dengan kekuatan kita berekspresi di sosmed, itu kita bisa menggerakkan satu Southeast Asia dengan siblings yang ada. Jadi buat aku itu sesuatu yang luar biasa. Tapi mungkin untuk netizen jempolnya tetap dijaga-jaga ya karena Bener. this is a serious matters banget tuh. Kalau ukurnya gampang, apa yang kita taruh di dalam sosmed lewat jempolnya kita, apakah kita berani untuk menaruh wajahnya kita di depan kamera? Kalau kita berani dan kita bertanggung jawab. Iya, Jadi nggak apa-apa, kita do it. kita nggak perlu hide behind the screen all the time kan, Betul. dengan hide identitasnya kita. Karena saya yakin semua teman-teman punya hak untuk berekspresi. Semua teman-teman itu punya suara yang harus diucapkan keluar. Jangan dipendam habis lama-lama di dalam, nggak sehat juga nih bulan Ramadan guys. Ya kan keluarin. Tapi keluarinnya mumpung bulan Ramadan, keluarinnya coba ngelihat dari angle yang berbeda supaya kita bisa fokusnya solutif, bukan fokusnya cuman asal liput. Betul. Ini adalah area pejuang ekonomi kreatif yang non F&B. Oke. Dan di sini di pojok sini ada wellness corner di mana teman-teman bisa donor darah juga. Oh. Jadi bisa donor darah. Kita lagi ngusahain karena kan donor darah sampai jam 6. Jam 6 ke atas kita bakal ada wellness things yang lain-lain. Jadi contohnya massage, akupuntur. Ini bisa dilihat semuanya 100% made in Indonesia dan kita kurasikan. Jadi kalau teman-teman nih Ramadan bingung mau kemana, mau beliin hadiah, semua ada di sini. aja. Ini Apik Man nih kan. Apik Man kan? Nah, Apik Man ini mereka sampai bikin Apa versi ini nih. Ini batik. Oh, lucunya. Lucu kan? Ini batik tulis atau batik cap? Batik cap. Batik cap. Dicap. Satu tulis, satu cap. Jadi ada Monas, ada Betawi. Nanti kita bawa Pak Pram ke sini. Dan Lebaran tahun ini ada yang sangat spesial. Kita ada 2 film anak-anak. Which is satu Nawila, satu Pelangi di Mars. Dua-duanya kita hadirkan di sini. Dan ini bagus banget ya, karena inti dari ceritanya adalah kita semua itu harus menjadi anak-anak. Bener lagi. Pada saat kita menjadi anak-anak, nggak ada beban, plong, lepas, kreativitas ngalir terus. Bener kan? Karena kalau udah dewasa kita lupa momen Jangan menjadi. curhat dong, jangan curhat dong. Ayo, yuk, Sedih jangan curhat, banget, it's okay. sedih banget. Kita mau jadi Nawila. Ayo, ayo. Jadi di sini itu ada aktivitas kayak gini. Jadi Nawila ini nanti pas Lebaran akan tayang. Duh. Dan kemarin kan baru balik dari Korea. Oh ya. Karena Jumbo ada rilis di Korea. Oh, baru rilis di Korea. Baru rilis tanggal 18 kemarin. Oh, Jadi kebayang nggak sih pas waktu jalan ke Cineplex ya Korea ya? Wah, terus ada yang lihat Jumbo dengan bahasa Koreanya gitu. Oh iya. Bandeng, makanan kesukaannya Nawila.
Oh, gitu. gitu. Nah, ikan bandeng itu juga ada momen yang sangat spesial di Imlek, terutama di adat Betawi. Oh. Makanya kan ada kemarin tuh Festival bandeng itu ya? Festival bandeng. Itu kan Betawi banget kan. Benar. Jadi itulah salah satu akulturasinya. Oh, nice. Aku udah selesai. Aku juga. Ayo kita pamerin, ayo Saka kita pamerin. 1, 2, 3. Ayo. Ore. Jadi ini Pelangi di March sangat prepared banget karena merchandise-nya udah siap. Ingat gak Jumbo tahun lalu merchandise belum siap? Ini merchandise sudah siap, sampai coloring book-nya sudah ada. Dan ini kebanggaan banget karena even Unreal Engine dari US itu mau datang untuk lihat ke studio. Ini adalah dunianya Airin Umar. Ya begitu juga kali. Sangat Airin Umar. Oh, Pernah ikutan ginian gak sih balapan gitu di enggak kantor? lagi. Masa sih? Kalau bos-bos tanya kenapa kursi kantornya rusak ya? Coba aja Karena dicek. ini. Karena ini. Jadi nggak Oh. perlu yang fisik, sekarang udah ada ginian. Dan kerennya teman-teman yang di sini, mereka bikin games ini dalam waktu 48 jam. Mau coba? Ayo, Ayo. Leon, kita harus bekerja sama gitu. Harus bekerja sama, Bu. Kalah pasti. Oke, baiklah. Oke, jalan. Jalan. Pencet. Aku kontrol belakang bentuknya, kamu kontrol depannya. Loncat, naik. Udah nih, udah loncat. 2, 3, sinkron. Iya, iya, iya. Oke, Iya. yeay. Loncat. Oke. Wah, lucunya. Lucu kan? Lucu banget. Dan juga ada pagelaran dongeng kan nanti. Jadi di acara ini ada Jam 7 malam ya. Oh. Oh, nice. ini parfum. iya, Jadi thank parfum Indonesia, thank you ya. Jadi fun fact-nya adalah Indonesia itu penghasil 85% daripada bahan baku untuk parfum. Yang dibeli dimanapun juga seluruh dunia. Gahru. Kayu gahru. Kayu apa saya lupa. Iya, out itu kan. Ya, gahru. oat, bener-bener, Iya, oat. iya. Oat itu. Nah, jadi ini Indonesia semua dari Perancis itu ngambilnya dari Indonesia. Lihat Iya nih, lagi. banyak kan brands Iya ya kan. lagi. Dan sekarang untungnya kita udah ada banyak banget pejuang-pejuang ekonomi kreatif yang sudah bikin brand sendiri. Jadi kita hanya tinggal mempersiapkan tempat atau panggung supaya bisa kita dorong bersama. Tapi tentunya perlu bantuan teman-teman untuk belanja lokal juga. Benar, Karena benar, ini bukan kaleng-kaleng loh, ini produknya ada. Iya. Nanti aku ditantangin, katanya cek kesan gratis, itu cuman yang mences-mences doang. iya. Nah, Iya, ayo iya. silahkan. Jadi ini adalah meja untuk pemeriksaan fisik. Oke. Kalau ada beresiko untuk hepatitis B dan hepatitis C bisa dilakukan pemeriksaan di sini. Jadi hepatitis B sama hepatitis C C. itu juga tercover gitu. Kemudian di sini diperiksa gula darah sewaktu Oke. dan juga profil lipid itu adalah misalnya kayak kolesterol, kolesterol total gitu. Jadi ada Ya, pemeriksaan melihat gigi. Pemeriksaan gigi. Oke. Ini aku paling takut. Yes. USG payudara, jadi USG payudara juga udah masuk. Jadi emang sengaja dibikin ruang tertutup supaya semuanya nyaman. Jadi ini cek kesehatan gratis bukan hanya ala-ala doang, ini bener-bener all out. Kenapa? Karena kita pengen seluruh warga Indonesia bukan hanya happy tapi juga sehat. Ini kalau lagi jalan-jalan di Harmoni Imlek Nusantara, Yes. tiba-tiba kita bisa menemukan idola-idola kita. Wah, Salah depan satu kita idola ini kita idolanya. adalah teng 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 Bu Mari Pangestu. You look great. Thank you. Cakep Always look banget batiknya. Iya dong, ini kan akulturasi budaya. Aku Wait, ini mana nih? Makanya baju nanti apa? belanja, nanti belanja, Ya, nanti aku belanja. dulu Iya, ya, Bu iya, Mari. Bu Mari, jadi hari ini lagi pengen lihat-lihat apa atau dalam rangka apa untuk datang juga ke event Hat? Ya, untuk melihat ini kan hari pertama ya. Betul. Kita memulai bazar dan show. Jadi sangat exciting sih. Dan mudah-mudahan udah ke outdoor museum ya. Kita Udah, lewatin tadi, pertama. Bu Mari. Iya, iya, Nah, Langsung jadi- lihat bakso. Langsung lihat bakso. Jadi ini part of kerjaannya Bu Mari juga sebetulnya. Iya dong. Ya, saya penasehat. Penasehat dan Dewan Ekonomi Nasional dari Kabinet Merah Putih. Ini pergerakan ekonomi semua, dewannya harus di sini. Harus di sini, Bener. harus di sini. Tapi so far gimana sih Bu ngelihat potensi anak-anak muda, apalagi sekarang wamennya dipimpin sama Aduh, aduh. Luar cewek biasa gaul, sih, luar biasa. Nusantara ya Saya Ibu. lihat ini banyak Ira atribut Umar. anak muda. Oh. Misalnya tadi depan Jambo ya, bagus ya, lucu ya, bisa foto
dengan Jambo Nah, misalnya. betul, benar. Yang makanan-makanannya tuh seru banget kayaknya. Bener-bener kulineran Iya, ya. kulinernya. Abis ini kita makan-makan ke situ ntar pas sudah buka kali Iya, ya. Pas sudah buka. Aku susulan pas buka ya. Jangan lupa habis buka taraweh di sana ada Masjid Istiqlal. Iya. Setiap hari ada barongsai jam 3.30 dan barongsainya tiap hari itu beda-beda. Dan barongsainya kita itu menang World Championship. Oh iya. Dan itu kan lucu ya, ada yang warna pink. Nah, kalau yang ini bukan barongsai, ini kuda namanya. Beda dong. Ini yang layang-layang. terbang-terbang Yang itu. terbang nanti. Jadi ada layang-layang kuda juga. Selain barongsai, kita juga ada banyak banget performance yang teman-teman talents yang udah go international. Nanti ada K-pop hari ini. K-pop temanya artist. K-pop ya. Namanya K-pop Indonesian Wave. Kemudian ada China dan Indonesia Wave juga nantinya. Dan ada akulturasi-akulturasi yang ada. Oke. Dan ini lagi siap-siap untuk layang-layang. Nah tuh layang-layangnya lucu kan? Nah, Terima kasih. Wait. Terima kasih, Ci. wah, Kita terbang sama-sama. ayo kita Oke. terbangin sama-sama. Kapan terakhir main layangan? Udah lama banget. Kapan? Masih kecil waktu itu. Oh iya. Terus yang terbangin papa. Ada Koko Cici juga. Halo, ni hao. Gongsi, gongsi. Ayo tadi apa? Gongsi apa? Gongsi Facai. Lupa. 新年快乐，新年快乐. 身 Iya. 体健康，身体健康，万事如意。万事如意. Yeah. Lulus saya, lulus ya. Lulus ya? Lulus ya, lulus ya. Sekarang karena udah di depan tempat F&B, aku mau nge-challenge Mbak Airin untuk kita jajan 50.000 each of us ya. Tapi harus nyari jajanan yang warnanya merah. Kita akan mulai waktunya dari sekarang. 3, 2, 1, go! Aku mau strawberry dong. Satu strawberry, satu warna ya. Iya, Iya, oke. tapi bisa bayar ya? Bisa. Oke. Itu berapa? Mau itu Berapa dong, harganya? telur balado. Harganya berapa ya? Saya dihitung waktu nih. 5.000. Ini Mister udah Wonton habis. dong. Mau dong satu porsi Ini berapa saya. ya? 18.000. Nah, Karena 18, 5.000, 48.000. Oke, Dan. Cuma beli satu. 2 dong. Kok cuma 2? Kebanyakan yang nggak dua. Kok cuma 2? Kita udah selesai. Saatnya menghitung hasil belanjaan. Ayo kita hitung. Mulai dari Mbak Airin dulu. Yang warna merah dari Merah. tantangannya kan. Ah. Saya dapatnya telur. Berapa harganya? 5.000. 5.000. Terus ada gila nih aku wonton, chili oil sauce. Oke. Ini 25.000. 30.000. Ore. Jus strawberry. Ini harganya 18.000. Berarti total 48. Yeay, masih ada kembalian. masih ada kembalian 2.000 Nah, ya. kamu belanjanya apa? Jujur sedih. Kita mulai dari yang awal. Belinya di tempat buah. Buah yang sama. Buah yang sama tapi itu jadi jus ini enggak. Itu namanya beda nasib. Beda nasib. Buah naga 18.000. 18.000. Yeay. Yang kedua, saya beli pisang hijau. Tapi sirupnya warna merah. Jadinya pisang merah. Boleh lah ya. Boleh lah. Tapi ini harga 35.000. Jadi saya offside. Jadi pemenangnya adalah Mbak Airin. 3. Seorang Airin Umar dari kelas 5 SD udah ngerti banget dagang. tahu? Katanya jualan action figure buat bisa beli game konsol. Aduh. Sebegitunya banget sama game. Dari kecil udah ngerti duit kayaknya nih. Gimana sih ceritanya Mbak Airin? Sebenarnya kalau mau minta mama beliin bisa sih kan. Cuman waktu itu kan setiap tahun itu pasti ada ke Malaysia toh. Jadi ya nggak ada kerjaan kan. Terus kalau lagi jalan ke mall itu ngelihat ini kayaknya kalau dijual ke Indonesia bisa nih. Ya udah tak beli pulang tak jualan di kelas. Gimana sih anak SD orientasinya cuan? Anak SD tuh sekolah pada timing itu harusnya. Gitu. Jadi tahu nggak kalau dalam Chinese nih, Chinese culture, namanya bisnis itu dari 2 huruf. Namanya sen sama i. Sen sama I. Ya, jadi sen i itu adalah bisnis. Oh. Sen itu adalah senhuo, artinya hidup. Oke. I dari ii, artinya makna. Digabung jadi makna kehidupan. Oh. Jadi berbisnis adalah sebuah makna kehidupan. Tapi ini seru banget sih kan. Aku dari tadi ngobrol sama Mbak Airin. Biasanya kita kalau ketemu pejabat, bawaan itu kayak Bapak, Ibu, Ya baik-baik kita ulang. gitu kan? Rewind. Gitu kan? Mana itu kejaiman birokrasi tidak ada di sosok seperti ini. Mbak Airin nggak apa-apa dibilang berbeda di kabinet yang biasanya isinya orang-orang yang harus
harus serius. Jangan salah, kabinet ini kabinet gokil semua, Oh iya? kabinet gaul semua. Karena kita dibiarkan untuk menjadi diri sendiri. Pak Prabowo mengatakan ini, saya mengutip ya, kita itu kalau mau menuju ke Indonesia emas dengan cara cepat, inilah saatnya dan kita tidak bisa business as usual. Business as usual itu adalah jaim-jaim. Sekarang nggak boleh lagi ada jaim-jaim karena kalau pada saat kita menjadi diri kita sendiri, kita menjadi the best version of ourselves. Benar kan? Nah, dan bukan pejabat, kita pelayan publik, jadi kita melayani. Pelayan publik ya, bukan pejabat publik ya. Tuh. Itu dua maknanya bisa sangat jauh sekali tuh. Kita melayani dari hati. Melayani dengan hati. Tadi di awal pas ngobrol, aku agak kaget. Padahal aku mau nanya dulu Mbak Iren, apa pendapat Mbak Iren tentang istilah Cindo? Banyak orang yang konotasinya kalau Cindo itu kan stereotyping banget kan. Benar, Chinese Indonesia. Kalau tadi kata Mbak Iren, Cindo itu cinta Indonesia. Tapi sebenarnya jujur kata ya, aku nggak ngerasa di stereotip sih. Oh iya? Jadi banyak yang nanya, kamu masuk kabinet itu kan cuma dikit ya Cindonya ya. Benar. Di stereotip gak sih? We're like, enggak tuh nggak berasa. Oh iya. Gaul-gaul aja. Santai aja. Santai. Nanti bisa dilihat kok, women-women especially yang cewek ya, shout out to you guys. Yeah. I love you girls so Mbak much. Vero Ya. juga kan. Mana dia? Belum datang. Wakilnya Mbak Iren di untuk Imlek di tahun ini juga kan. Benar, kita bertiga. Jadi ada saya, Bu Vero, sama Stella. Sepaket. Oh iya benar-benar ada Kak Stella juga. Cewek nih. Pengen Boleh nggak? Tapi saya Arab. boleh dong. Nggak boleh ya? Boleh. Oh, boleh. Kenapa nggak boleh? Saya sering dianggap Arab karena nama belakang saya Umar. Itu dia. Terus ngeliat tampangnya kayak gitu, nggak matching ini. Iya lagi bener ya. Airin Umar. Umar itu nama apa? Bukan, dari notaris. Hah? Oh bisa? Karena dari notarisnya waktu itu kan, ya nggak tahu lah, I don't know what happened lah ya to my parents. Intinya itu harus ngeluarin surat lahir kan. Oke. Jadi ya dipercepat aja, notarisnya mungkin lagi ngeliatin uang 5 ribuan ke Umar, udah taruh aja Umar gitu loh. Itu beneran. Tapi dari notaris bener. Ngeliat uang 5 ribuan Itu nggak tahu. Kirain Itu beneran. aku nanya papa juga bisa jawab kan. Oh, iya. Mungkin itu kali ya. Oh ya udah. Tapi nama lengkapnya itu Airin Lee Umar. Airin Umar. Airin Umar. Oh. Tapi nama Mandarinnya ada. Nama Namanya Mandarinnya apa? Li Ayin. Lee Ayin. Oh, Lee Ayin. 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 Bener. Oh, Lee Ayin. Tapi kalau pakai nama Mandarin tuh biasanya di momen-momen kayak apa sih, Mbak? Jarang sih, paling kalau ketemu dengan, kalau misalnya kita ke luar negeri ya, ketemu dengan yang berbahasa Mandarin dan mereka pakai itu. Oh, baru kayak. Tapi sekarang kebanyakan pakai Airin doang. Oh iya, Airin Soalnya semua. kadang-kadang aku juga lupa ya. Fun fact-nya adalah Mbak Airin ini adalah Buddhis pertama yang masuk di kabinet pemerintahan. Ya. You are the first. Betul. At that time sempet ada apa nggak sih momen-momen kayak wah ini akan jadi terobosan besar banget nih untuk kaum Buddhis khususnya yang ada di Indonesia. Kalau boleh jujur nggak tahu sih, I didn't know. I wasn't aware, dan ini ada cerita lucu. Jadi pas pelantikan itu kan, aku tenang-tenang karena biasanya kan berdiri paling belakang ya. Kementerian baru pasti belakang dong. Aku udah dengan PD-nya nyari dong nomorku di belakang di mana. Nggak ada. Nanya ke orangnya di setnek kan. Pak, saya Airin Umar di mana ya? Oh di sana, di depan mic. Panik dong. Terus di belakang udah nggak ada nomor kan. Aduh, ini kenapa aku di depan mic? Terus aku ngeliat Bu Vero. Bu, kenapa gak di sini? Langsung asumsiku, nah ini jeleknya nih, kita nggak boleh berasumsi kan. Asumsiku kita bakal bareng kan. Dia bilang enggak, berdasarkan agama. Lah terus, dia bilang saya Kristen. Wah, Kristen bukan Buddha. Mateng, terus gue sendirian. Tapi udah mau mulai, tau, udah yang oke, gue harus inget nih sumpahnya. Aku cuma ingat abis sesaat Mbak Airin dilantik, Mbak Airin ini aja apa? Ya, nama budaya. Nama budaya di endingnya. Benar, benar. Tapi you must be very proud at that time karena apa ya keterwakilan inklusivitas tokoh Buddha yang ada di pemerintahan. Boleh jujur nggak? Enggak memikirkan ke sana sih. Justru enggak. Enggak memikirkan ke sana karena aku mikirin adalah I am just an Indonesian joining and wanting to do my part. Because religion is something private kan, between kita dengan yang di atas toh. Jadi kebetulan saya Buddhis dan it's just something gitu kan, an accessories kan. Tapi for me I'm just an Indonesian being a part of cabinet. Pernah nggak identitas etnis itu somehow jadi beban buat Mbak Airin? Pernah. Sampai sekarang kadang-kadang aku di mana-mana ya dibukain pintu bukan selamat pagi tapi good morning. Terus aku orang Indonesia. Jangan di good morning kan. Beda. Oh iya. Ya. Terus kebetulan memang dulu kan tahun 98 kan memang rumah kena kan kebakar.
Iya, karena makanya tahun 98 aku pindah keluar. Dipindahin sama keluarga, diungsikan lah. Dan jujur kata, di sana ada trauma gak sih? Pasti ada trauma. Dan pasti ada ngerasa kayak, aduh, Indonesia itu rumahku bukan sih? Tapi yang menyadarkan aku bahwa Indonesia itu adalah akarnya kita ya. Dan tak kenal maka tak sayang. Jadi ada sekolah-sekolah weekend gitu yang kita bikin as part of charity club di kampus, di rumahnya Pak Ustadz. Dan ada anak kecil tuh, dia masih kecil banget, umur 5-6 tahun kan. Dia datang, dia ngeliatin, mbak orang Chinese kan? Aku bilang, iya, kenapa? Kok baik ya? And then you can imagine how shocked dong. Ini dari anak polos, dan aku juga nggak mikirin ras, nggak mikirin suku, cuman kayak contribute aja kan. Main-main, terus nanya kayak gitu, aku yang, hah? Terus yang dewasa nepokin kan, nggak boleh ngomong gitu. Terus aku nanya, nggak apa. Am I the first Chinese kayak yang kalian pernah ketemuin? Jawabannya iya. Dan itu di Cikarang, nggak jauh dari Jakarta, benar. Since then aku yang oke, we need to know each other better. Karena sekolah minggu itu, sekolah yang setiap Sabtu Minggu itu kita ngajarin bahasa Inggris kan. Itu ada karena Pak Ustadz. Soalnya di awal itu saya nggak boleh masuk. Saya anggap karena agama kan. Karena kulit saya begini, jadi nggak diizinkan masuk ke kampung tersebut. Akhirnya aku menjelaskan kepada Pak Ustadz, Pak, saya pengen masuk bersama teman-teman. Ini banyak banget warnanya beda-beda kok kan. Pengen masuk untuk ngajarin anak-anak berbahasa Inggris di kampung tersebut. Pak Ustadznya bilang, Nang, saya jembatanin di rumah saya aja, di depan rumahnya Pak Ustadz jadinya. Jadi buat aku Indonesia, I experience it. Makanya di Harmoni Imlek Nusantara ini saya pengen kita jangan ngomong-ngomong doang deh. Kita beneran ngerasain bagaimana sih kita bisa berbuka bersama, kita bisa takjil war bersama di bawah lampion Imlek. Di dekat yang ada Masjid Istiqlal, ada gerejanya juga. Kenapa kita nggak membaur? Karena itu kekuatannya kita. Di sini dirimu juga bingung kan, ngeliat banyak banget gitu loh kekayaan Indonesia. Hanya di lapangan Banteng loh ini. Indonesia luas loh. Ayo yuk kita bersatu. Aku speechless dengar pengalaman kamu. Pernah ngerasa juga somehow terbebani nggak sih untuk menjadi, kan afiliasinya orang kalau Chinese sudah pasti orang kaya nih. Nah itu sering tuh, tapi bukan di kabinet, bukan di kabinet. Atau dia di luar lah atau gimana gitu. Jadi orang pasti udah ngeliatnya sebelah mata, paling kepilih gara-gara orang kaya gitu. Di-image-kan yang seperti itu gitu. Untungnya di kabinet ini enggak sih ya. Kalau dianggap orang kaya di luar itu sering, tapi kalau di dalam enggak sih. Kalau dibilang kaya waktu middle class lah ya, waktu kecil middle class, tapi orang tua pernah mengalami keterpurukan juga sampai saya harus keluar dari sekolah dan kerja, itu juga pernah gitu loh, sampai ya mau makan next meal itu juga harus dipikirin, itu juga ada kan, kerja serabutan itu juga pernah, bukannya nggak pernah, cuman ya that's part of life gitu tuh. Alah dirimu emang cari kerja yang pernah lah, Pernah kali. Oh, Byron juga pernah ngalamin. of course dong, kita kan manusia guys. Pernah nangis, pernah jatuh, pernah apa lagi coba? Kena patah hati. Pernah lah, aduh. Tapi cepet move on ya. Harus dong. Scorpio kan. Mbak Iren, sebelum kita menutup keseruan kita pada hari ini, Ayo. aku ada games. Ini gamesnya simple tapi harus dijawab dengan cepat. Kita mulai dari yang pertama. Kalau bukan wakil menteri, Airin Umar mau dikenal sebagai Gamer. Mbak apa? Ulang deh, jangan itu. Jawaban pertama yang benar dong. Aduh, jangan sebagai itu, saya aku nggak jago banget. Aku pengen dikenal sebagai orang yang berdampak. Oke. Nomor 2. Kalau bukan kerja, weekend ideal Airin Umar itu ngapain? Tidur, nonton di rumah lah pokoknya. Di rumah. Kalau bukan tidur, malam hari Airin Umar ngapain? Wah, baca buku. Oh ya? You are a bookworm? Depends on the books. Kalau mau ngejar ya nggak tidur. Nggak tidur. Sampai bisa nggak tidur. Ya, Oke. ya, penasaran. Kalau bukan sebagai pejabat, Airin Umar paling jadi diri sendiri kalau lagi Anytime jadi diri sendiri sih. oh ya? Selalu. Makan dulu baru kerja atau kerja dulu baru makan? Kerja dulu baru makan. Ngaku gue. Oh ya? Jadi nggak cravingan orangnya harus moodnya bagus dulu buat kerja. Enggak sih, tapi kalau liburan pasti makan karena emang tukang makan. Emang tukang Tapi kalau makan. kerja ya kerja dulu. Kerja dulu, fokus kerja. Oke. Bubur diaduk apa enggak? Diaduk. Kita musuhan. Solo traveling atau ramean? Solo. Solo traveling. Solo traveling. Suka solo traveling. Nice. Satu kata untuk aircraft. Gokil. Last but not least, satu kata untuk Cindo. Cinta Indonesia. Iya dong, cinta.
Mbak Irin. Terima kasih banyak. Terima kasih. 恭喜发财，万事如意，祝你们大家马到成功，马到成功，马到成功，马到成功。 Mantau Cenggung. Jadi ma itu adalah horse, tahu成功 sampai sukses. Oh, wow, luar biasa. Coba, ma tahu Matau. 成功。 Cenggung. Saya bahan Zahan. Bye-bye. Bye-bye.